Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan merupakan pendiri Nahdlatul Watan, organisasi massa Islam terbesar di provinsi tersebut. Di Pulau Lombok, sebutan Syekh lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru, yang di Jawa identik dengan Kiai. Seperti Hamka, beliau pun memiliki nama singkatan, yaitu Hamzan Wadi. Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah Al-Mukarram Maulana Al-Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 1898 Masehi, dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid. Beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Guru Mukminah atau Guru Minah dengan seorang wanita solihah bernama Hajah Halimah Al-Sa'diyah. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum beliau dilahirkan ayah beliau, Tuan Guru Haji Abdul Majid, didatangi 2 orang waliullah masing-masing dari Hadramaut dan Maghribi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sakaf. Kedua waliullah itu berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sakaf, yang artinya tukang memperbaiki atap. Kata Sakaf diindonesiakan menjadi Sagaf dan untuk dialek bahasa Sasak menjadi Segep. Itulah sebabnya beliau sering dipanggil dengan Gep oleh ibu beliau, Hajah Halimah Al-Sa'diyah. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Nama ini pun diberikan oleh ayah beliau sendiri yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram. Akhlak dan kepribadian ulama besar itu sangat menarik hati sang ayah. Nama ulama besar itu adalah Syekh Muhammad Zainuddin Sarawak, dari Sarawak, Malaysia. Tarikh akhir 1997 menjadi masa kelabu Nusa Tenggara Barat. Betapa tidak, hari Selasa, tanggal 21 Oktober tahun 1997 Masehi, 18 Jumadil Akhir 1418 Hijriah dalam usia 99 tahun menurut kalender Masehi, atau usia 102 tahun menurut Hijriah. Sang ulama karismatik, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, berpulang ke Rahmatullah sekitar pukul 19.53 WITA di kediaman beliau di Desa Pancor, Lombok Timur. 3 warisan besar beliau tinggalkan, ribuan ulama, puluhan ribu santri, dan sekitar 1000 lebih kelembagaan Nahdlatul Watan yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara. Berikut akan diuraikan 6 kisah karomah beliau. Kisah diambil dari berbagai sumber kemudian disatukan menjadi satu video. Berikut kisahnya. Kisah pertama adalah seorang nahkoda bernama Ladini Rashidi pada suatu hari memulai pelayaran dari Sulawesi menuju Surabaya. Di tengah laut lepas kapalnya diserang badai. Hujan turun sangat lebat, angin topan bertiup menderu-deru sangat kencang. Gelombang menggunung bergulung-gulung, suara petir menggelegar sambung menyambung. Kilat tidak henti-hentinya menyambar. Suasana pun gelap gulita, mesin kapal macet dan nahkoda pun kehilangan arah. Sangat menyeramkan. Kemudian kapal itu dibawa arus berhari-hari, terombang-ambing dimainkan gelombang. Akhirnya anak buah kapal kehabisan bekal. Mereka kehilangan tenaga bahkan ada yang pingsan. Mereka pasrah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam suasana mencekam seperti itu, naiklah Ladini Rashidi sang nahkoda ke atas geladak kapal. Disitulah dia berdoa dengan khusyuk. Tiba-tiba kelihatanlah seorang berperawakan sangat besar dan tinggi memakai jubah dan sorban warna putih terbang dari arah timur menuju nahkoda. Semakin dekat orang yang berjubah itu kelihatan semakin kecil dan setelah sampai di depan sang nahkoda, orang berjubah itu nampak seperti perawakan manusia biasa, ramping dan tinggi dengan alis putih. Kemudian orang berjubah itu mengajar sang nahkoda sebuah doa. Sesudah doa itu dibacakan oleh nahkoda, orang berjubah itu menghilang dengan meninggalkan pesan.
Nanti kalau ada kelihatan benda selain air segeralah menuju ke sana. Tidak lama kemudian di kejauhan nampaklah sebuah tongkat tertancap di tengah lautan. Dengan segala macam cara mereka berusaha mendekati tongkat itu. Setelah mendekat, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi daratan. Ajaibnya, daratan itu adalah tempat kampung halaman sang nahkoda. Alhamdulillah mereka selamat. Beberapa tahun kemudian, Ladini Rashidi secara kebetulan bertamu di rumah seseorang berasal dari Pulau Lombok yang merantau ke Banjarmasin, namanya Safarudin. Rumah orang itu tidak begitu jauh dengan rumah Ladini Rashidi. Di ruang tamu, Ladini terperanjat melihat foto yang terpampang yang sama persis dengan orang tua berjubah yang telah menolongnya ketika tertimpa musibah di tengah laut itu. Ternyata itu adalah foto Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji M. Zainuddin Abdul Majid. Maka bertanyalah dia tentang Maulana Syekh. Sejak saat itu dia berencana untuk menziarahi beliau di Lombok. Kemudian setelah beberapa tahun, pergilah dia ke Lombok menziarahi Maulana Syekh sekaligus menyerahkan anaknya, Muhammad Ali untuk belajar di sana. Yang sangat mengherankan bagi saya, pada pertemuan pertama kali itu, Maulana Syekh setelah menjawab salam saya langsung bertanya kepada saya. Bagaimana cerita yang dulu itu, kata Ladini Rashidi mengakhiri ceritanya kepada seorang murid Maulana Syekh alumni Madrasah Saulatiyah Makkah ketika berkunjung ke rumahnya di Banjarmasin. Kisah kedua, karomah melipat bumi dalam cerita ini disampaikan oleh salah seorang murid Maulana Syekh bernama Ustadz H. Ahmad Saleh, asal Montongban, Lombok Timur. Dan contoh dalam kisah ini, disarikan dari buku yang berjudul, Orang Maroko Itu Sembuh di Lombok, sebagai berikut. Suatu ketika, pengajian umum Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diselenggarakan di suatu tempat di wilayah Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Dan saat itu pengajian selesai menjelang salat maghrib tiba. Sementara bagi Maulana Syekh, merupakan kebiasaan bagi diri beliau dalam salat maghrib di awal waktu dan bertempat di kediamannya di Bermi Pancor. Oleh karena itu, setelah pengajian usai, beliau segera mengajak sopir berangkat. "Ayo kita berangkat," seru Maulana Syekh kepada sopirnya. Lalu, berangkatlah beliau beserta rombongannya. Dan suatu hal yang unik terjadi adalah ketika berangkat dari wilayah Keruak sudah terdengar suara muazzin di sebuah masjid yang saat itu baru memulai membaca pendahuluan azan maghribnya, dengan membaca Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, ayat yang awalnya, "Innallaha wa malaikatahu," dan seterusnya. Begitu sampai di wilayah Rensing, muazzin di wilayah ini juga baru mulai membaca pendahuluan azan maghrib, seperti di atas. Selanjutnya, ketika rombongan sudah sampai di wilayah Sakra, kemudian Rumbuk dan Songak, muazzin masih juga baru mulai membaca pendahuluan azan maghrib, seperti dijelaskan di atas. Demikian juga, setelah sampai di kediaman beliau di Pancor, ternyata muazzin masih baru mulai juga dengan membaca pendahuluan azan maghrib. Kisah ketiga, suatu hari di musim hujan, Maulana Syekh menyampaikan pengajian di Desa Majidi, yakni salah satu dusun di Kelurahan Pancor. Untuk sampai ke sana, orang-orang harus menyelusuri jalan setapak dan menyeberangi sungai. Waktu itu belum ada jembatan, apalagi jalan raya seperti sekarang. Usai pengajian turunlah hujan dengan lebat. Setelah hujan reda, barulah beliau bersama rombongan berangkat pulang menelusuri jalan setapak itu. Setelah sampai pada sebuah sungai di tengah perjalanan, ternyata air sungai itu banjir. Sementara titian tidak ada. Tetapi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulana Syekh terus saja berjalan dengan tenang di atas banjir bandang itu. Sedikit pun jubah beliau tidak terkena air. Kisah keempat, diceritakan bahwa salah seorang murid Maulana Syekh, yaitu Tuan Guru Haji Atarudin dari Pengadang, Lombok Tengah. Pada tahun 1993, beliau ditugaskan oleh Maulana Syekh sebagai pengasuh Madrasah Nahdlatul Watan Baibunta, Sulawesi Selatan. Kemudian atas perintah Maulana Syekh beliau berkunjung ke Parepare. Di sana beliau menemui Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, seorang ulama terkenal pendiri Darut Dawah Wal Irsyad (DDI). Beliau pun menyampaikan salam Maulana Syekh kemudian memberikan sebuah foto kenang-kenangan. Begitu melihat foto Maulana Syekh, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale mengatakan, "Beliau inilah imam saya di alam gaib dan beliaulah yang menjadi imam semua waliullah." Kisah kelima, pagi itu, suasana cerah cemerlang.
Suasana pagi diiringi lantunan doa yang membahana hingga keluar angkasa. Doa yang tidak pernah mendatangkan kebosanan, justru dapat menghadirkan kekhusyuan dalam hati para pendoanya ketika terlafazkan. Ia, seperti biasa dan merupakan tradisi para penuntut ilmu yang berbalut warna putih mulai dari kopiah, baju hingga sarung, berdoa secara berjamaah. Mereka adalah tulab penuntut ilmu laki-laki, dan tolibat penuntut ilmu perempuan. Mahat Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Pancor Lombok Timur. Doa yang dibaca adalah doa yang telah diajarkan oleh Sang Maulana dan menjadi rutinitas setiap pagi sebelum pengajian pagi dimulai. Hingga kini tradisi tersebut tetap lestari di kalangan tulab dan tolibat mahat sembari menunggu kedatangan masyaikh yang akan memberikan materi pengajian pagi hingga pukul 10 pagi setiap hari. Kala itu pengajian pagi akan diisi oleh Maulana Al-Syeikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfani. Para tulab mempersiapkan dengan cukup cermat dan teliti tempat duduk yang akan diduduki oleh Sang Maulana. Hingga tidak luput dari usaha para tulab untuk tabarukan, mengambil barokah dari tempat duduk Sang Maulana. Sajadah demi sajadah disusun rapi di kursi tempat duduk Sang Maulana, hingga membentuk tumpukan yang tebal dan empuk. Sal kain tenun impor, berwarna hijau, sal kebanggaan tulab mahat juga tidak mau kalah ikut andil dalam tumpukan sajadah tersebut. Rapilah sudah, tempat duduk yang sudah dipersiapkan untuk seorang ulama besar yang akan mentransfer ilmunya kepada para tulab dan tolibat mahat. Doa sudah usai dilantunkan. Suara terdengung keras dari salah seorang tolib mahat mengucapkan, ihtirom, atau beri hormat mengiringi kedatangan Sang Maulana di Musola Al-Abror. Para tulab dan tolibat semua berdiri tanpa terkecuali sebagai bentuk takzim, penghormatan, terhadap kehadiran Al-Syeikh. Ini merupakan tradisi di dalam perguruan Nahdlatul Watan, yaitu ketika datang seorang guru maka harus disambut dengan ucapan ihtirom, kemudian ditutup dengan ucapan hayu oleh salah seorang di dalam majelis tersebut yang kemudian diakhiri oleh semua yang hadir dalam majelis tersebut dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa magfiratuhu wa ridwanuhu, lalu dijawablah salam para tulab tersebut oleh Sang Maulana. Ketika itu juga semua tulab kembali duduk dengan rapi di tempat masing-masing dan siap-siap mendengarkan pengajian yang akan dibawakan oleh guru tercinta, Sang Maulana. Semua tulab sudah duduk di tempat masing-masing pertanda pengajian pagi akan dimulai, Sang Maulana masih berdiri di depan kursi yang telah dipersiapkan dengan rapi oleh para tulab sembari melihat ke arah kursi yang akan beliau duduki. Beliau masih belum mau menduduki kursi tersebut. Para tulab khawatir bercampur perasaan bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan yang menyebabkan beliau tidak mau menduduki kursi tersebut. Perasaan was-was berbaur dengan rasa bersalah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan beliau tidak kayun, mau, duduk di kursi tersebut, gumam dalam hati masing-masing tulab. Ternyata ada sebab mengapa beliau tidak mau menduduki kursi tersebut. Ndekku mele nokolin sajadah si arak tanda salib ne, saya tidak mau menduduki sajadah yang ada tanda salibnya, ucap beliau yang membuat sontak kaget para tulab yang telah menyusun rapi sajadah tersebut. Dengan gugup, beberapa tulab segera beranjak dari tempat duduknya lalu membongkar satu persatu sajadah yang telah disusun rapi tersebut. Hati bergumam, pikiran tak karuan, perasaan tak tentu arah, tulab tersebut sambil membongkar helai demi helai kain sajadah dari atas hingga paling bawah. Sontak tercengang, ketika tulab tersebut menemukan sehelai kain sajadah dengan motif yang terdapat tanda salib pada sajadah tersebut di urutan paling bawah. Lalu diambillah sajadah tersebut, kemudian disusun sajadah yang telah dibongkar tadi dengan rapi kembali. Sang Maulana kali ini langsung mau menduduki kursi tersebut setelah sajadah yang bermotif tanda salib tersebut disingkirkan. Entah siapa yang punya pekerjaan, apa disengaja atau tidak, yang jelas Sang Maulana mengetahui bahwa terdapat tanda salib di tempat duduknya. Kejadian ini bersumber dan dialami langsung oleh seorang alumni Mahat Darul Quran wal Hadis pada tahun 1995. Kisah ke-6. Sebagai ulama harismatik, Tuan Guru Pancor disertai sejumlah karomah. Dikisahkan, salah seorang sahabatnya sewaktu belajar di Mekah, Kiai Haji Masum Lasem atau Mbah Masum berkunjung ke Lombok. Ayahanda Kiai Haji Ali Maksum Krapyak ini tiba di kediaman Tuan Guru Pancor menjelang maghrib. Saat dijamu Sohibul Bait, Mbah Masum melihat betapa ramainya pesantren Tuan Guru. Mereka tampak sedang mengaji dan berzikir. Alhamdulillah, pesantren Tuan sudah maju.
Santrinya banyak, semoga mereka menjadi pemimpin kaumnya, kata Mbah Masum. Tuan Guru pun mengamini doa sahabatnya, yang juga dikenal ulama karismatis itu. Keesokan harinya, mendadak pesantren itu menjadi sepi. Tak urung, hal ini membuat Mbah Masum heran seheran-herannya. Mbah Masum pun bertanya pada kemana santri-santri itu. Tuan Guru pun menjelaskan bahwa santri-santri yang dilihatnya kemarin sore itu adalah para jin. Kealiman Tuan Guru Pancor tak hanya diakui bangsa manusia, bangsa jin pun rupanya ikut mengaguminya sehingga ramai pula yang belajar kepadanya.